Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan berbicara seputar 10 hari akhir Ramadan, yang mana kita akan memasukinya pada malam hari ini. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajtahidu fi asril awahir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu ketika memasuki 10 malam akhir Ramadan itu bersungguh-sungguh bersemangat dalam ibadah melebihi pada malam-malam yang lainnya. Tentu kita juga berharap bisa mengikuti apa yang beliau contohkan kepada kita. Dan ada banyak pertanyaan pada akhir-akhir ini terkait dengan kondisi situasi penyebaran wabah COVID-19, di mana tidak semua kita bisa bebas ke masjid, ada keterbatasan, sekaligus juga ada kekhawatiran dan juga ada permintaan dari para ulama, permintaan dari para umara, ya, dan juga dari pakar kesehatan meminta kita untuk membatasi diri beribadah di rumah saja. Maka ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita pahami. Yang pertama, bagaimana sih hukum iktikaf di rumah kita masing-masing? Dalam kondisi normal, kita memang tahu dan pahami bahwa jumhur ulama, semua ulama mensyaratkan iktikaf hanya di masjid saja. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang syarat masjidnya, masjid seperti apa. Jadi berlandaskan ayat Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid. Dari ayat ini semua madhab mengatakan bahwa syarat iktikaf adalah di masjid. Memang ada sebagian misalnya pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan para kaum wanita beriktikaf di masjid baitiha, atau di masjid rumahnya, di rumahnya dibolehkan. Berdasarkan karena sholat wanita di rumahnya itu lebih afdol daripada di masjid. Dari hadis itu maka kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan iktikaf wanita di rumahnya masing-masing, tidak di masjid. Kemudian ada juga pendapat lainnya dari pendapat murid Imam Malik yang menyebutkan bahwa dibolehkan juga beriktikaf selain di masjid, tetap termasuk di rumah masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Tentu ini pendapat yang minoritas, pendapat yang tidak terlalu populer, yang beliau melandaskan dengan karena sholat sunnah seseorang itu di rumah lebih utama daripada di masjid. Maka ketika iktikaf bernilai sunnah juga, maka disebutkan karena itu boleh juga beriktikaf di rumah, karena sebagaimana sholat di rumah itu utama dalam kondisi yang maksud adalah sholat sunnah itu lebih utama di rumah masing-masing. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, fa inna afdolas sholah sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Hadis muttafaq alaih. Sesungguhnya sebaik-baik sholat yaitu adalah sholatnya seseorang di rumahnya, kecuali ada pada sholat 5 waktu. Maka dari pendapat ini, ya tadi sebagian Malikiyah kemudian mengatakan boleh iktikaf di rumah. Maka sesungguhnya itu semua dalam kondisi normal ada pendapat, dan memang dalam kondisi normal tentu kita memegang pendapat jumhur yang mengatakan syarat iktikaf adalah di masjid. Karena iktikaf sendiri bermakna adalah luzumul masjid, yaitu berdiam di masjid dengan dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari-hari ini sudah banyak pembahasan fatwa dari para ulama. Ada fatwa ulama Saudi, fatwa ulama Mesir, ada juga di fatwa di situs fatwa Islam online yang sudah sangat terkenal, yang mereka semua melandaskan bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam kondisi ada keterbatasan untuk kita hadir di masjid, sekaligus ada kekhawatiran, maka dibolehkan memilih pendapat Imam Malik atau sebagian murid Imam Malik yang membolehkan iktikaf di masjid. Nah, ini mohon maaf, membolehkan iktikaf di rumah masing-masing.
Jadi dalam kondisi tidak normal, dalam kondisi pandemi ini, kemudian dibolehkan untuk mengambil pendapat yang sebenarnya tidak populer, pendapat yang sebenarnya minoritas tentang kebolehan iktikaf di rumah. Maka ini, dan tentu saja alasan ini sangat kita pahami, dan tentu beberapa hal bisa kita pahami kenapa ada pembolehan seperti ini. Yang pertama karena tentu iktikaf sebagai syiar sunnah yang penting di akhir Ramadan, ya. Ketika tidak bisa kita jalankan sepenuhnya, bukan berarti kita tinggalkan sepenuhnya. Kita bisa melihat ternyata ada kemungkinan untuk mengganti di rumah, maka dipilihlah pendapat tadi. Begitu pula bahwa dengan beriktikaf di rumah, dengan kita beribadah di rumah, juga sebenarnya maksud dari iktikaf yaitu bermujahadah fi asril awakhir, bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam yang akhir itu sudah terpenuhi. Jadi salah satu hikmah iktikaf sendiri sudah terpenuhi dengan kita melakukan ibadah di rumah. Kemudian juga yang ketiga, kita juga bisa pahami bahwa ketika seseorang di rumah, seperti kita hari-hari ini di rumah saja, kemudian ketika tidak ada fatwa apapun seputar iktikaf, maka yang terjadi justru malah orang kemudian memanfaatkan waktu di rumah dengan berbagai hal yang kurang bermanfaat, apalagi kemudian misalnya menonton televisi, menonton YouTube dan seterusnya. Maka tentu masih jauh lebih baik dengan dia mengkhususkan diri untuk beribadah pada hari-hari ini. Maka dengan demikian sesungguhnya telah jelas bahwa ada pada hari-hari ini ulama yang bolehkan beriktikaf di rumah. Tapi tentu saja semua itu dengan syarat, ya. Pertama, syarat yang harus kita kuatkan adalah mari kita niatkan, ya, dengan bersemangat, niatkan ini iktikaf. Niatkan apa yang kita lakukan di rumah ini adalah bagian dari semangat kita untuk beriktikaf mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan niatan yang baik, insya Allah kita akan mendapat kebaikan. Kita niatkan dan kita bersemangat, seharusnya kalau tidak ada uzur kita akan beriktikaf di masjid. Maka kita mendapatkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malaha kataballaha lahu indahu hasanah kamilah. Siapa yang sudah meniatkan, siapa yang sudah berniat sungguh-sungguh mau iktikaf misalnya, tapi kemudian mau iktikaf di masjid, kemudian tidak bisa menjalankan, maka insya Allah masih mendapatkan pahala kebaikan. Dan ini juga yang disarankan oleh Syekh Muhammad Abdus Sami, jadi amin fatwa di Darul Ifta Mesir. Beliau mengatakan bagi para kaum laki-laki yang sudah terbiasa tiap tahun iktikaf, maka tahun ini hendaklah meniatkan sekuatnya untuk juga beriktikaf. Maka walaupun dia tidak bisa ke masjid, insya Allah mendapat pahala yang sama sebagaimana kebiasaan-kebiasaannya sebelum itu. Jadi syarat yang pertama, iktikaf di rumah, kita kuatkan niatan kita untuk beriktikaf. Syarat yang kedua adalah fi masjidil bait, yaitu masjid rumah. Kalau dalam bahasa kita mungkin lebih dekat kepada musola, ya. Jadi bagaimana kita mempunyai tempat khusus untuk ibadah, untuk iktikaf di sana. Kalau biasa ada musola, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti kita jadikan tempat khusus di bagian rumah kita. Kita pasang sajadah, kita pasang tikar, yang di situ kita beribadah dan tidak melakukan hal-hal yang macam-macam di dalamnya kecuali untuk fokus ibadah. Itu syarat kedua. Jadi iktikaf di rumah bukan berarti sembarangan, bukan berarti kita bisa berpindah-pindah dari satu tempat yang lain. Ruang makan, ruang tamu, ruang tengah, kamar kita tidak. Mari pilih, tentukan satu tempat khusus untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah yang namanya beriktikaf di rumah itu juga berlaku hukum iktikaf secara umum. Apa itu? Yaitu kita sibukkan dan berdiam diri di tempat yang kita siapkan itu untuk beribadah dan tidak keluar kecuali karena hajat, kebutuhan atau urusan darurat atau untuk hal-hal yang penting lainnya. Artinya apa? Jangan sampai karena iktikaf kita di rumah lalu kita meremehkan, kita memandang ini hanya sesuatu yang remeh-temeh, lalu kemudian kita bisa melakukan banyak aktivitas. Ketika ada panggilan, ketika ada urusan sedikit yang remeh, kita berpindah dari satu tempat yang lain sebagaimana hari-hari biasa, maka tentu itu bukan iktikaf. Jadi kita upayakan dalam iktikaf kita meskipun di rumah, tetap kita menetapi tempat yang khusus, tempat yang sudah sejak awal
kita jadikan tempat untuk beriktikaf di 10 hari akhir Ramadan ini. Kemudian sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih kita mengoptimalkan iktikaf di rumah? Yang pertama kita harus sadari dan kita akui bahwa kita semua pasti merindukan Lailatul Qadar. Siapa sih yang gak mau dengan mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Pasti semua kita merindukan dan menginginkan. Maka kabar gembira, karena sesungguhnya tidak ada syarat seorang mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam posisi iktikaf di masjid saja. Mereka yang di luar masjid juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Suatu ketika Imam Ad-Dhahak ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Syekh dengan wanita nifas, wanita haid, para musafir, bahkan orang yang ketiduran? Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari keberkahan Lailatul Qadar? Maka Imam Ad-Dhahak menjawab, iya, mereka bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalnya pada malam itu, maka akan mendapatkan kebaikan dari bagian malam tersebut. Dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maka sesungguhnya mari kita bisa optimalkan, meskipun kita di rumah, meskipun kita beriktikaf di rumah, kita insya Allah niatkan memperbanyak ibadah kita, bersungguh-sungguh, dan insya Allah karena itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan, diceritakan oleh Ibunda Aisyah, karena idza dakhala asrul awahir, ketika memasuki 10 malam yang akhir, dikatakan syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya sebagai bentuk kesiapan dan kesungguhan dalam ibadah. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Sahabat Cendekia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru ini hikmah kita ketika beriktikaf di rumah, ketika ada masa pandemi tidak bisa banyak keluar rumah, tidak bisa iktikaf di masjid, maka di rumah kita bisa beriktikaf bersama keluarga kita, membangunkan mereka ketika qiyamul lail. Jadi bukan hanya tarawih berjamaah, juga bisa ditambah dengan sholat tahajud berjamaah, sebagaimana Imam Sufyan As-Tsauri juga sering dalam kesempatan akhir Ramadan beliau membangunkan keluarganya, anak istrinya untuk sholat malam bersama. Jadi ini kesempatan. Dan kemudian juga kita bisa lakukan hal-hal yang lain untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tadi disebutkan kita qiyamul lail bersama keluarga, karena man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban faghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan atau sholat malam pada malam Lailatul Qadar dengan sepenuh keimanan dan juga mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini para ulama mengatakan yang disebut menghidupkan malam itu tentu kita akan lebih optimal kalau kita tarawih, tahajud, witir. Tapi minimal yang disebut menghidupkan malam adalah ketika kita semangat sholat berjamaah isya dan subuh. Jadi itu minimal, kita juga akan mendapatkan kesempatan yang disebut menghidupkan malam dengan sholat berjamaah isya dan subuh. Syukur-syukur kalau kita lebih dari itu. Dan tentu saja hari-hari ini jangan lupa kita memperbanyak doa menjemput Lailatul Qadar, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau tercinta Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang sudah sangat populer saat Ramadan. Mari kita ulang-ulang di setiap malam di 10 akhir Ramadan ini. Dan yang terakhir tentu saja, di tengah kesibukan kita beriktikaf, di tengah kehusukan kita dalam menjemput Lailatul Qadar, jangan lupa kalau ada kesempatan, kalau masih ada peluang untuk membantu saudara kita, membantu teman-teman kita dalam menyelesaikan hajatnya atau menyelesaikan urusannya atau membantu kebutuhannya sehari-hari, kita tetap bisa lakukan. Karena kita yakin insya Allah sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW lebih menyukai berjalan bersama saudaranya, menyelesaikan urusannya, lebih beliau cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Apa artinya? Di tengah kehusukan kita iktikaf, sesungguhnya kita masih harus berusaha untuk menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak kemanfaatannya bagi orang lain. Selamat beriktikaf di rumah masing-masing dengan tetap menjaga kehusukan,
dengan tetap menjaga kesungguhan, dan kali ini kita bisa ditemani dengan anak istri beritikaf bersama dan menghidupkan malam bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.